Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan soal yang akan kita bahas kali ini, itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dijawab, khusus mata pelajaran matematika saja, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami, yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal, itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 4/10. Perhatikan di sini, kita diminta untuk merubah dari pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Perhatikan caranya. Adapun kunci untuk merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal itu letaknya ada di bagian penyebutnya ini. Oke, bagaimana caranya? Bagian penyebutnya ini harus dalam angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Nah, kebetulan untuk contoh soal kita yang pertama di sini, itu penyebutnya sudah dalam bentuk angka 10. Kalau kita perhatikan di sini, 10 itu nolnya ada 1. Itu artinya kita akan mengambil sebanyak satu angka dari belakang, dari angka yang ada di atas sini. Ingat sekali lagi, sebanyak satu angka dari belakang, dari angka yang ada di atas sini. Kita hitung sama-sama. 1. Itu artinya tanda komanya terletak di depan angka 4 sini. Maka jawabannya yaitu 0,4. Nah, seperti dia cara merubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. 1/5. Ingat sekali lagi, kuncinya itu ada di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Penyebutnya ini harus dalam angka 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Nah, kalau kita lihat di sini, 5 itu bisa kita rubah menjadi angka 10, yaitu dengan cara kita kalikan dengan 2. Maka di sini kita tulis, perhatikan, per di bawahnya itu 5 dikali 2. Nah, karena di bawah, angka di bawah ini kita kali 2, maka angka di atas pun juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 2. Maka sini kita tulis 1 dikali 2. Sama dengan 1 kali 2 hasilnya 2. Per di bawahnya 5 kali 2 hasilnya 10. Sama dengan. Nah, sekarang bagian penyebutnya sudah dalam bentuk angka 10. Kalau kita perhatikan di sini, 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan mengambil sebanyak satu angka dari belakang, dari angka yang ada di atas ini. Ingat, satu angka dari belakang. Kita hitung sama-sama. 1. Oke, itu artinya tanda komanya terletak di depan angka 2 ini. Maka jawabannya yaitu 0,2. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi, biar benar-benar paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. 7/8 sama dengan. Perhatikan bagian penyebutnya ini. 8. Bagaimana caranya angka 8 ini sebisa mungkin kita rubah ke dalam bentuk angka 10, angka 100, angka 1000, dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Tentunya angka 8 ini bisanya kita buat menjadi angka 1000, yaitu dengan cara kita kalikan dengan 125. Maka di sini kita tulis, perhatikan, per di bawahnya 8 dikali 125.
Karena angka di bawah dikalikan dengan 125, maka angka di atas ini pun juga harus dikalikan dengan 125. Maka sini kita tulis 7 dikali 125. Sama dengan 7 dikali 125, itu kita peroleh hasilnya 875. Per di bawahnya 8 dikali 125, hasilnya adalah 1000. Sama dengan 875 per 1000. 1000 nolnya ada 3. Itu artinya kita akan mengambil sebanyak 3 angka dari belakang dari angka yang ada di atas ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Itu artinya tanda komanya terletak di depan angka 8 ini. Maka jawabannya yaitu 0,875. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan untuk contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 4. 2/6. Perhatikan di sini. Kebetulan angka 6 ini dia tidak bisa dibuat menjadi angka 10, tidak bisa dibuat menjadi angka 100, ataupun 1000 dan seterusnya. Nah, karena bagian penyebutnya ini tidak bisa menjadi angka-angka yang kita sebutkan tadi, maka cara merubahnya ke bentuk pecahan desimal kita bagilah dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Perhatikan caranya. 2 dibagi 6, maka sini kita tulis 2, oke, dibagi 6. Sama dengan 2 dibagi 6 ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena angka yang kita bagi ini lebih kecil daripada angka yang di luar sini. Makanya dibilang tidak bisa dibagi. Oke, syarat dia bisa dibagi di sini, itu angka di dalam sini harus lebih besar daripada angka yang di luar sini. Karena dia tidak bisa dibagi, maka kita tambahkanlah angka 0 di belakang sini. Nah, pada saat pertama kali kita menambahkan angka 0 di sini, maka kita berilah tanda koma. Ingat sekali lagi, pada saat pertama kali kita menambahkan 0 di bagian sini, maka kita berilah tanda koma. Itu perlu diingat. Nah, sekarang jadinya 20. 20 dibagi 6 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 3. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 4 misalnya di sini? Jika di sini 4 dikalikan dengan 6 hasilnya 24. Sudah melebihi dari angka 20 yang kita bagi ini. Nah, seharusnya angka yang kita ambil, hasil kali dari angka sini dengan angka 6 di bagian sini, itu harus mendekati di bawah angka 20 ini. Makanya angka yang paling tepat di sini adalah 3. Lanjut. 3 dikalikan ke 6 kembali. 3 kali 6 hasilnya 18. Lalu dikurang. 20 dikurang 18. Kita peroleh hasilnya 2. 2 dibagi 6 ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan lagi 0-nya di sini. Nah, pada saat kita menambahkan angka 0 untuk yang kedua kalinya, itu kita tidak perlu lagi menambahkan tanda koma di sini. Oke? Lanjut. Sekarang jadinya 20. 20 dibagi 6. Hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 3. Kenapa tidak 4 tadi? Karena kalau 4 di sini dikali 6 hasilnya 24. Sudah melebihi dari angka 20 yang dibagi ini. Makanya angka yang tepat adalah 3. Lanjut lagi, kalikan kembali 3 di sini ke angka 6 sini. 3 kali 6 hasilnya 18. Lalu dikurangkan lagi. 20 dikurang 18 hasilnya 2. Lanjut lagi, biar benar-benar paham. Kita lanjut, perhatikan di sini. 2 dibagi 6 ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, kita tambahkan lagi 0-nya di sini. Perlu lagi diingat, jika untuk penambahan angka 0 di bagian sini, bukan yang pertama, maka tidak perlu ditambahkan tanda komanya lagi di sini. Cukup satu kali saja kita menambahkan tanda komanya.
Lanjut sekarang jadinya 20. 20 dibagi 6 hasilnya mendekati adalah 3. Lanjut lagi, 3 dikalikan kembali ke 6 hasilnya 18. Lalu dikurangkan lagi. 20 kurang 8 hasilnya 2. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi pengulangan kejadian, ya kan? 20, 20, di sini kemungkinan akan 20. Ternyata dia berulang. Di bagian sini pun jawabannya juga berulang-ulang. Itu artinya jawaban kita cukup sampai di sini saja. Maka, bentuk pecahan desimal dari angka 2 per 6 yaitu adalah 0,333, sekian ini. Nah, ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.